Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Kisah nyata wanita yang sering sholat malam tapi malah masuk neraka, ternyata inilah penyebab utamanya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah zikir dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk dalam penghuni neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita ahli ibadah. Namun dia justru suka menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari. Dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah, namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lainnya disebutkan, Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya, seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Berdasarkan kisah singkat ini, kita dapat mengetahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Adapun golongan-golongan ini tetap masuk neraka meski rajin sholat, kata Syekh Ali Jaber. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah saat hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba dari hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam salah satu ceramahnya. Syekh Ali Jaber mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dan segera memperbaiki sholat agar tidak termasuk 5 golongan manusia yang masuk neraka meski rajin sholat. 1. Sholat tapi percaya dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah. 2. Sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga masuk dalam golongan orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Dan adalah kami yang membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 hingga 48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. 3. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 hingga 7 yang artinya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. 4. Sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini, padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedih di hari akhirat kala. Orang yang rajin sholat dan beribadah namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia. Karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. 5. Sholat tapi minum miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat hanya rutinitas semata sehingga tidak dibarengi dengan hati ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati hambar minuman keras, apalagi meminumnya baik sedikit ataupun banyak. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.